Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat kawan Diska. Kembali lagi kita berjumpa di Info Sehat, informasi seputar kesehatan bersama kawan Diska. Semoga kawan Diska di rumah selalu diberi kesehatan, rezeki yang berkah dan barokah untuk kawan Diska dan keluarga semuanya yang di rumah. Amin. Baik kawan, di studio, nah ini kita sudah kedatangan narasumber nih, kawan Diska pasti bertanya-tanya nih. Nah, pada info sehat kali ini kawan Diska akan membahas tentang seputar KB pria nih. Nah, sebelumnya pasti kawan Diska nih, kalau KB itu pasti ke istri atau wanita atau perempuan. Nah, ini juga peran penting seorang pria laki-laki ini juga harus mendukung program keluarga berencana nih. Nah, telah hadir di studio kawan Diska. Beliau adalah Bapak Heri Eko Prasetyo, motivator KB pria Kota Madiun. Selamat datang Bapak Heri. Selamat datang, selamat siang. Selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Bapak sehari-hari dinas di Temudi Pak, di mana Pak? Saya berdinas di Kodim 085 Madiun. PNS ya, PNS di Kodim 085 Madiun. Oke, jadi beliau ini kesehariannya berdinas di Kodim 0803 Kota Madiun nih kawan Diska. Selain menjadi motivator KB pria ya Pak ya. Jadi itu tugas atau apa ini Pak sebetulnya Pak? Begini, awalnya itu kan saya kasihan sama istrinya. Istri itu setiap ikut KB yang macam-macam lah, ada keluhan, ada terus kurang enak lah, saya kasihan. Dengan dasar dari kasihan itu saya pengen sing tak KB tak aku aja. Nah akhirnya istri rojo, loh tidak apa-apa, sepenting kamu tidak ada masalah. Saya kan tidak ada masalah. Ya, awalnya dari situ saya kasihan sama istri gitu Mas. Jadi akhirnya saya ikut KB pria. Jadi menarik nih kawan Diska nih. Itu mungkin suami yang sayang istri nih Pak ya. Bukan suami yang takut istri. Takut istri atau sayang istri nih Pak? Sayang lah. Sayang istri. Nah itu tadi intermezzo ya kawan Diska. Jadi beliau ini berawal dari itu, atau mungkin istrinya itu waktu KB ada kendala seperti itu Pak? Iya Mas, katanya kalau KB awalnya itu kurang nyaman lah itu Terus KB apa ya, saya kurang tahu kalau KB cuma ngeluh sakit. Dan ya saya putuskan saya yang ikut KB gitu. Nah ini langsung kita, kalau KB perempuan, KB apa ya, yang istri ya Pak ya, mungkin MOW itu ya, ada MOW, ada IUD, implan, pil, terus ada KB suntik juga nih. Nah kalau yang laki-laki nih dari segi suami atau pria ini itu macamnya apa saja ya Pak? Kalau laki-laki MOP Mas, metode operasi pria. Nah itu kan vasektomi itu kan memang KB untuk pria. Vasektomi ya Pak ya. Nah bisa dijelaskan Pak tentang vasektomi ini? Vasektomi itu merupakan metode kontrasepsi untuk pria, bagi pria ya. Berupa pemotongan saluran sperma dan pengikatnya loh Mas ya. Itu sehingga saluran sperma nanti keluar tidak mengandung sel sperma. Jadi yang dipotong salurannya Pak ya? saluran sperma itu. Oke. Nah ini bisa dilakukan di rumah sakit? Di pustu bisa Mas. Di puskesmas bisa? Bisa, puskesmas pembantu juga bisa. Ya, itu prosesnya cepat. Hanya sekitar 10-15 menit selesai. Tergolong operasi ringan. Iya. Jadi tanpa atau di bius total itu enggak Pak ya? Bius lokal. Bius lokal aja. Nah berarti nyuwun sewu ini Bapak juga sudah mengikuti program vasektomi ya Pak ya? Alhamdulillah sudah 15 tahun saya ikut. 15 tahun. Itu ya kawan Diska. Jadi kita kedatangan narasumber ini langsung sebagai apa ini, motivator sekaligus yang melaksanakan. Nah seperti itu. Nah bisa diceritakan Pak waktu vasektomi itu di pustu mana, sama
persyaratannya? Oh gini. Ya. Dulu saya itu melakukan vasektomi di Pustu di Jalan Serayu ya. Nah sekarang sudah pindah. Dulu sudah sana. Dengan membawa persyaratan fotokopi KTP, terus BPJS sama KK. Mudah, persyaratan mudah Mas. Gratis kah? Gratis. Oke. Nah, tadi sudah dijelaskan ya kawan Siska, vasektomi itu pemotongan saluran sperma ya Pak Putri ya. Jadi yang kanan dan yang kiri Mas ya. Ini yang terdapat di buah zakar Mas itu. Jadi tidak mengganggu waktu aktivitas ereksi atau gitu. Ya itu masih nanti. Kita runtut dulu Pak. Nah, manfaatnya nih. Manfaatnya dulu nih. Manfaat itu yang jelas efektif dalam untuk mencegah kehamilan. Itu tingkat keberhasilan itu mencapai 99,95%. Untuk yang kedua itu tidak menurunkan libido. Selanjutnya yang ketiga itu tidak menyebabkan impotensi. Tidak, kan semakin anu Mas. Kalau saya semakin strong karena di luar sana kan infonya kan kalau vasektomi itu seperti inilah, seperti itulah. Seperti itu. Lanjutkan Pak, mungkin ada yang mungkin dan termasuk tergolong aman Mas ya. Dalam arti aman itu dalam melakukan operasi kecil ini tidak memiliki resiko dan bisa tidak ada. Hanya luka kecil 0, berapa itu kecil. Tidak sakit. Nah ini dilakukan sekali itukah atau nanti berapa tahun lagi dicek lagi gitu seperti itu enggak Pak? Oh tidak, sekali aja Pak. Jadi sekali tindakan itu ya Pak? Iya betul. Efektivitasnya 99,95%. Itu tingkat keberhasilan dalam mencegah kehamilan Mas. Karena memang yang dikeluarkan tadi bukan sel spermanya ya Pak ya? Bukan. Air manis keluar tetap biasa, tapi sel sperma itu tidak, karena sudah dialihkan ke sudah di lockdown istilahnya. Terus, nah ini tadi manfaat, sekarang nih kontraindikasinya nih. Kontraindikasi yang pertama itu mana Mas? Satu harus belum mempunyai anak itu tidak boleh. Karena masih program untuk putra putri, memiliki putra putri gitu. Terus apa ya? Nah jelas apa Mas? Apa saya? Itu mempunyai anak kurang dari 2 ya. Itu umurnya minimal harus 2 tahun. 2 tahun. Jadi anak pertama harus 2 tahun. Mungkin untuk program selanjutnya itu kalau bisa KB-nya masih dari istri dulu seperti itu kan Pak ya? Terus usia tidak boleh kurang dari 30 tahun. Usia tidak boleh kurang dari 30 tahun. Kan masih jangka panjang, jadi masih keinginan punya anak kan masih ada. Masih ada. Terus yang lainnya? Dan Mas, tidak boleh mempunyai penyakit yang kronis itu Mas, seperti diabetes, jantung, jadi penyakit tidak menular seperti diabetes, jantung, hipertensi itu tidak boleh Pak ya? Tidak boleh. Jadi memang harus sehat betul. Fisik. Betul. Nah, jadi itu ya kawan Siska. Boleh mengikuti program vasektomi dari sisi suami atau dari pria laki-laki. Tadi yang disampaikan oleh Bapak Heri tadi, usia minimal 30 tahun. Nah, seperti itu. Terus maksimalnya 45 itu 45 ke atas sudah tidak boleh ya Pak ya? Nah, itu tadi. Terus Mas itu ya, maksudnya 45 ke atas itu tidak boleh. Terus tidak mempunyai penyakit berat itu, contohnya hipertensi, diabetes, jantung, itu juga akan mempengaruhi nanti ya Pak ya. Nah, terus yang masih
pasangan suami istri itu masih memprogramkan buah hati, nah seperti itu tidak boleh. Terus persyaratannya tadi itu Pak, kita persyaratan vasektomi ya. Pasien selain administrasi tadi, pasien sudah menikah dan memiliki pasangan yang subur, itu juga syarat untuk vasektomi. Kedua, harus dilakukan secara sukarela. Oke. Jadi tidak ada paksaan ya Pak? Tidak ada, harus ikhlas ya. Ketika pasien tidak ingin memiliki anak lagi, terus pasien mendapatkan persetujuan dari istri. Terus mendapat konseling dari dokter, dari PKB, dan dia tahu betul mengenai vasektomi itu. Jadi sebelum melakukan vasektomi itu harus tahu terlebih dahulu, tahu itu ya. Harus sampai bagaimana nantinya ke depannya bagaimana itu. Kita harus tahu lah, minimal harus tahu. Jadi itu ya kawan Diska. Jadi yang paling utama itu harus mempunyai pasangan dulu nih. Iya harus lah. Nanti kalau nggak pernah kita ikut menempel sana kan bahaya nanti. Bahaya disalahgunakan ini. Iya betul, benar. Seperti itu ya Pak ya. Iya itu itu harus mempunyai keimanan yang kuat. Tadi istilahnya apa Pak? Nempel ke sana, nempel ke sini Pak. Istilahnya. Ya maksudnya ya itu tidak perlu dicontoh yang kurang baik itu Mas ya. Kalau jajan sana-sana dan maksudnya itu nanti malah berdosa itu kan harus punya etikat baik. Jadi niatnya nih diluruskan dulu. Iya, harus niat lurus. Betul, kita niat ikut vasektomi, satu harus pertama sayang keluarga itu tadi sama istri. Jangan punya pikiran yang lain-lain. Itu Jadi salah satunya menambah dosa juga. Iya betul. Menambah populasi kunci penyakit menular, salah satunya HIV/AIDS. Nah seperti karena kalau kelakuannya kurang baik nempel salah tadi ya Pak ya. Seperti saya kemarin kan ada teman yang aku melu ngono enak bebas piye maksudmu? Ya iso gandeng rono. Wah, itu nilai kurang baik. Bebas tanda kutip positif nih. Iya. Oke, nah. Sekarang rumor dan faktanya nih Pak, vasektomi apakah sama dengan kebiri? Karena di luar sana kan informasinya kan masih kadang A, kadang B, nah seperti itu. Iya. Gini Mas ya. Iya. Vasektomi adalah pemotongan dan peningkatan saluran sperma ya. Kebiri itu tradisional dilakukan dengan pembuangan testis ya, atau buah jagar. Kebiri modern umumnya dilakukan dengan menyuntikkan zat kimia. Nah tentu yang bertujuan membuat testis tidak berfungsi. Nah itu sebagai antara vasektomi dan kebiri. Yang kedua, vasektomi menyebabkan impotensi faktanya faktanya tidak menyebabkan laki-laki menjadi impotensi. Nah, tambah karena itu yang saya alami Mas dan saraf dan pembuluh darah yang berperan dalam proses terjadinya itu ereksi berada di batang penis ya. Sedangkan tindakan vasektomi hanya dilakukan di sekitar testis dan jauh dari persyaratan untuk ereksi sehingga vasektomi sama sekali tidak akan mengganggu kemampuan penis untuk ereksi. Sedangkan untuk kebiri itu kan tadi yang sudah saya sampaikan tadi kurang di orang kiri itu tidak bisa aktivitas seksual itu karena kan istilahnya mungkin agak sama atau ambigu ya Pak, pemotongan. Nah seperti kalau di luaran sana di masyarakat kan yang dipotong ini kalau vasektomi kan tidak, saluran spermanya saluran sperma itu ada yang di bawah buah jagar, tapi tidak mengganggu dalam ereksi atau tidak mengganggu. Jadi vasektomi dapat membuat laki-laki atau suami impoten itu tidak benar? Tidak benar. Itu gitu.
hoax. Saya yang mengalami sudah 15 tahun itu. 15 tahun nih Pak Heri sudah mengalami sendiri ini. Nah, jadi tidak seperti itu ya kawan Diska nih. Bagi kawan Diska yang sudah berkeluarga, berumah tangga, nah apabila ingin mendukung program keluarga berencana dan sayang istri nih terutama nih, nah bisa ikut KB Pria nih. Nah terus ini Pak, tadi sempat disinggung nih oleh Pak Heri nih, vasektomi dapat menurunkan hasrat berhubungan seksual. Nah, dan membuat pria tidak bisa ejakulasi itu benar nggak sih Pak? Mitos atau fakta? Ya tidak Mas. Tidak benar itu. Oke, jadi malah semakin iya, malah semakin strong loh Mas. Oke. Ya, mungkin ada pertanyaan nih kawan Diska nih. Ada karena obrolan kita kali ini 18 plus nih kayaknya. Tapi tidak seperti itu ya kawan Diska, karena ini medis nih. Nah untuk kesehatan reproduksi, nah penting untuk kita bahas juga nih. Nah terus vasektomi juga menurunkan libido juga enggak Pak? Tidak Mas. Tidak ya. Jadi tidak benar ya itu ya Pak. Iya. Terus nih tidak bisa ejakulasi tadi juga tidak benar. Tidak benar. Nah, terus selanjutnya nih, nah jika saya nih misalkan warga Kota Madiun nih, tadi di awal sempat disepil nih, jika ingin mendaftar KB-MOP itu yang pertama kita menghubungi siapa atau yang disiapkan apa saja nih? Ke saya bisa Mas, saya selaku motivator KB Pria gitu. Nanti bisa disiapkan KTP-nya, KTP, KK, sama kartu BPJS. Dan nanti akan saya teruskan ke penyuluh KB, dan nanti biar diteruskan ke bidang KB Kota Madiun. Oke, jadi itu ya. Kawan Diska, persyaratannya sangat mudah sekali, hanya KK, KTP, sama BPJS. Dan di awal tadi tentunya persyaratannya selain administrasi ini harus dilengkapi persetujuan istri. Termasuk apa namanya, tidak sedang program buah hati, nah seperti itu. Betul. Terus untuk efek yang lainnya Pak, apakah ada nih tentang vasektomi ini? Efek buruknya maksudnya? Efek buruknya, efek buruk saya kok selama ini tidak pernah mengalami, mengalami efek buruknya. Gitu ya kawan Diska, tidak ada kata terlambat untuk kawan Diska yang sudah berkeluarga nih, terutama yang sudah buah hatinya, putra putrinya sudah mungkin 2 anak cukup. Betul. Yang kecil harus umur 2 tahun. Yang kecil ini maksudnya yang ragil ya Pak? Iya, yang ragil, usia 2 tahun. Ada pertanyaan Kak Min? Ya, sekalian gini kan mendukung program pemerintah juga, gitu. Di samping sayang istri juga, program pemerintah, kita mendukung penuh dengan program pemerintah itu. Sukseskan keluarga berencana, karena dari dulu ya Pak, mungkin sudah 2 anak cukup, 2 anak cukup. Sekarang 2 anak lebih baik, seperti itu. Betul. Kan karena total populasi Indonesia nih 280 juta sekian nih. Bayangkan nanti menyongsong Indonesia Emas 2045, berapa total populasi yang akan bertambah, diimbangi dengan kualitas sumber daya manusia yang produktif dan cerdas tentunya ya Pak. Iya betul. Kalau tidak ada pertanyaan mungkin ini Pak, terakhir nih, pesan dan kesannya nih. Pesannya mungkin untuk yang di rumah ataupun masyarakat, dan kesannya nih. Pak sendiri 15 tahun menjadi sudah melakukan program vasektomi KB Pria. Begini ya, saya menghimbau kepada bapak-bapak semuanya. Kalau memang sayang keluarga, sayang istri, yang biasanya kan istri yang terus, yang masa istri sakit terus, sekarang kita lah yang korbannya, kita lah. Kita cuma sekali aja. Kalau istri kan
Ya, istrinya makanya nanti kalau ada KB-nya mengeluh, biasanya ya rata-rata kan gitu Mas, gitu. Kalau yang KB ikut pria itu kan cuma sekali dan tidak merasakan sakit. Hanya dalam operasi kecil itu 10-15 menit Mas, sebentar saja. Dan tidak ada rasa sakit, tidak ada. Yeah. Nah, makanya itu mohon semuanya untuk mendukung pemerintah kita. Mari kita sukseskan ikut Bapak MOP, metode operasi pria. Ya, selain untuk keluarga kita mengatur ke ekonomi keluarga kita, selain itu untuk mendukung pemerintah juga dan sayang keluarga gitu. Oke. Nah, mungkin ini Pak sedikit tips nih untuk bapak-bapak di luar nih, mungkin yang masih ragu-ragu atau bimbang atau masih tidak mau nih, tipsnya untuk mungkin agar bapak-bapak mengikuti itu bagaimana Pak, kalau dari Pak Heri sendiri? Gini, kalau memang yakin pengen ya, bisa ketemu saya, bisa ke kantor atau bisa ke rumah. Kantor saya di Kodim 08 Madiun, cari aja PNS Heri gitu. Kalau ke rumah itu, rumah saya di Jalan Sidomakmur RT 28 Kelurahan Mawarjo, Kecamatan Mawarjo gitu. Ya, bisa sharing, bisa ngobrol tentang MOP. Via WA bisa kan? Bisa. Nomornya Bapak nanti kita ya. Nomor WA 08 222 654 2415. Jadi selain untuk memantapkan, nanti bisa konsultasi terlebih dahulu dengan Pak Heri jadi seputar mendalam tentang vasektomi, karena beliau sendiri yang sudah mengalami 15 tahun ya Pak ya. Sebelum ketemu sama penyuluh KB selanjutnya, saya dulu nggak apa-apa. Jadi diskusi siang kita hari ini tentang metode operasi pria, vasektomi. Jika ada pertanyaan tentang vasektomi, bisa lanjut ke WA ataupun penyuluh KB kelurahan masing-masing di tempat tinggal Bapak diskusi. Baik, terima kasih Pak Heri atas waktunya dan sharing pengalaman dan nasihatnya selama 15 tahun sudah menjalani vasektomi. Tidak ada keluhan, malah sebaliknya berita hoax di luar sana ya Pak. Iya betul. Jadi tidak benar itu semua tentang vasektomi. Pak Heri sendiri sudah mengatakan. Baik, Bang Diska, terima kasih sudah menyimak obrolan kita siang kali ini tentang KB pria vasektomi. Tetap simak IG @promkes Kota Madiun, di situ ada info kesehatan, dan jangan lupa subscribe channel kita YouTube @kawandiska5145. Terima kasih, salam sehat untuk kawan Diska, dan jangan lupa tetap hidup sehat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.